sangat luar biasa. Sampai ajarannya itu tembus sudah 1400 tahun. Kaidah-kaidah yang terlontar dari lisannya tidak pernah berubah. Bahkan semakin berjaya. Demikian. Oke. Aku mau tanya lagi, Bang. Iya. Apakah di Al-Quran itu ada menyuruh orang-orang muslim itu untuk sunat? Jadi Al-Quranul Karim memerintahkan kami untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dan Al-Quran juga kalau saya mau baca itu di mana, Bang? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Al-Ma'idah itu Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat Ali Imran ayat 31. Jadi perintahkan kami untuk mengikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah diutus kemudian untuk mensucikan kami. Orang yang suci itu bukan cuma rohani saja, tapi jasadnya juga. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jadi kami diperintahkan untuk ikut beliau. Karena memang tujuannya dia diutus ke muka bumi untuk membimbing manusia. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. An-Nahl ayat 123. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Berkhitan Gunda ya, khitan ya. Ya, berkhitan. Ya, karena kalau saya lihat literasi Gunda, kalau khitan itu di Ibraninya itu milah ya. Betul ya? Iya, milah. Iya. Oke. Ya, kalau Islam nggak kenal sunat, khitan. Oh, disebut khitan. Iya, khitan. Ya, baik. Berarti Nabi Muhammad ini sebagai contoh apa yang diperbuat Nabi Muhammad, kita sebagai makanya orang-orang muslim ini harus mengikuti kehidupannya dia. Iya. Oh ya, seperti kayak punya beberapa istri, kita juga boleh begitu. Kalau seorang pemimpin itu memiliki kapasitas dan juga fasilitas berbeda dengan yang di bawahi, yang dipimpin. Beliau adalah seorang nabi, pasti memiliki kekhususan di luar daripada yang bukan nabi. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus pasti memiliki kekhususan. Tidak sama seperti jemaat biasa. Sama seperti Jokowi atau Pak Prabowo. Prabowo di mata negara ini pasti memiliki sesuatu yang khusus. Tidak sama seperti rakyat biasa. Nabi Muhammad itu pemimpin. Dia pemimpin, dia pembawa pembaharu kepada hukum-hukum jahiliyah. Jadi dia diberikan kekhususan. Dan tidak bisa kemudian umatnya memiliki kekhususan itu. Karena umatnya bukan nabi. Beliau adalah nabi utusan Tuhan. Ada hikmah di balik pernikahan-pernikahan beliau. Sedangkan kami umatnya diperintahkan cukup hanya satu aja, fawahidah. Dan hanya umat Islam lah di atas muka bumi ini yang mendapatkan perintah cukup satu istri. Di luar umat Islam bebas. Mau 100, 300, 400, 500 boleh. Seperti di Kristen, tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Hanya ada di Islam. Nah, jadi pernikahan Rasulullah itu karena beliau Nabi. Salah satu hikmahnya ingin menyatukan kabilah-kabilah yang ada. Sama saya menikah sama orang Bandung. Kemudian saya menikah lagi sama orang Medan. Maka anak saya ada dari Medan, ada dari Bandung. Maka keluarga saya semakin besar, saya bisa menyatukan antara orang Sunda dan orang Batak. Orang Batak dan orang Bandung
ketika saya jadi raja, mereka nggak boleh bertengkar. Kenapa? Karena rajanya orang Bandung adalah saya. Rajanya orang Medan adalah saya. Maka Bandung dan Medan bersatu padu. Kenapa? Karena bapaknya satu, yaitu Bang Zuma. Itu salah satu hikmah. Berarti yang orang Muslim yang punya istri lebih dari satu itu nggak sah dong? Sah, boleh. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Katanya diizinkan cuma satu aja. Wajibnya itu satu. Yang disunahkan itu adalah 2, 3, 4. Apabila mereka sanggup. Lahir dan batin adil. Kalau tidak bisa adil, kata Allah, cukup satu. Gitu, baik. Bang. Oke, Bang. Satu lagi, Bang. Kan di dalam iman Muslim ini diharuskan itu satu hari sholat 5 waktu. Ya. Seandainya kalau dalam satu hari itu umpamanya sholatnya 4 kali aja, apa itu hukumannya, Bang? Berdosa karena meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Sementara sholat itu wajib. Gimana? Masuk neraka itu nanti. Kalau tidak diampuni oleh Allah, jelas masuk neraka. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa umat Islam yang beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amalan soleh. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 menjelaskan itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Itu kata Al-Quran. Pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari penghimpunan atau pada hari setelah kiamat, yaitu di padang mahsyar, di mana hari itu dosa-dosa manusia diungkapkan semuanya. Kata Allah, barang siapa ketika hidup di dunia beriman kepadaku dan mengerjakan amalan kebajikan, aku Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Jadi kami umat Islam menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Kami umat Islam melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika dalam kehidupan kami lalai menjalankan sholat, kami bertaubat, memohon ampun kepada Allah, diampuni. Intinya beriman dulu. Intinya beriman. Sama seperti ketika ada orang masuk di sebuah sekolah. Nilainya buruk, ataupun tidak buruk, ataupun nilainya bagus, yang pasti dia sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Otomatis ada identitas sebagai siswa. Meskipun dia paling bodoh, tapi dia terdaftar di sana sebagai siswa. Nah, di luar sekolah tersebut ada pintar, ada yang baik dalam hidupnya, tapi tidak terdaftar di sekolah itu, ya tidak dapat ijazah. Percuma. Nah, itulah faedahnya orang menjadi beriman kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Seperti itu, Bung. Yang kasihan yang mati menyembah kepada selain daripada Allah. Menyembah kepada bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan malah yang disembah. Itu yang kasihan. Oke. Kenapa banyak sekali aturan kalau kita sebagai Muslim, menurut saya orang Kristen ini, kenapa terlalu banyak aturan untuk percaya kepada Allah? Oke. Kalau kayak Kristen kan cukup kita mengimani dan berbuat baik, begitu. Kalau di Muslim kan harus sholat 5 waktu, harus tidak boleh makan itu, harus sunat. Jadi gini, kan kalau saya sebagai manusia biasa itu terlalu sulit. Nah, itulah ya. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud menghormat kepada Adam, dia nggak mau, sombong dia. Padahal dia ciptaan, yang maha kuasa adalah dia yang memerintahkannya.
Tapi dia gak mau tunduk, disebutlah iblis. Manusia yang tidak mau sujud kepada perintah Tuhan juga disebut iblis. Bahkan lebih rendah. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih rendah daripada iblis. Dikasih akal, tidak dipakai. Sekarang sederhananya gini. Orang tua kita semakin sayang, semakin banyak aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan duduk di sana, ntar jatuh, jangan begini, begono. Intinya kasih sayang kedua orang tua itu akan melahirkan banyak aturan-aturan. Orang tua yang tidak sayang anaknya tidak kasih aturan. Semakin tidak sayang, semakin dibiarkan. EGP, urus urusanmu. Itu berarti tidak sayang. Allah itu maha penyayang. Sementara manusia itu adalah makhluk yang berpotensi bisa melakukan apa saja. Manusia itu bisa makan kapal selam, bisa makan aspal, bisa telan eskapator, bisa telan tiang listrik. Itu manusia. Maksudnya ketika disuruh pasang tiang listrik 10, dipasangin cuma 3, yang lainnya korupsi. Disuruh beli ekskavator, dibeli yang palsu, yang harganya 3 miliar dibayar yang 1 miliar. Makan ekskavator. Itu artinya bahwa manusia itu serakah, manusia itu tamak, manusia itu rakus. Sehingga Allah cinta kepada makhluknya ini yang punya potensi bisa melakukan apa saja di atas muka bumi. Karena dia adalah makhluk yang berkuasa. Dia ditunjuk sebagai pemimpin. Dia bisa apa saja. Buaya diperintah, singa diperintah, itulah hebatnya manusia. Maka Tuhan memberikan seabrek aturan-aturan. Ini. Makanya Islam itu sudah diberikan aturan, masih juga minta petunjuk. Karena manusia, kami umat Islam tahu bahwa kita ini senantiasa kemudian selalu ingin hidup bebas. Itu tabiat manusia, nggak mau diatur, sama seperti binatang. Mereka mau hidup seperti binatang. Jadi kalau ada makhluk yang diberi perintah oleh Tuhan, tidak mau tunduk kepada perintah itu, berarti dia sama seperti hewan, sama seperti setan. Nah, kembali, orang tua yang sayang kepada anaknya, pasti banyak aturannya. Itu pasti tuh. Dan anak yang kehilangan kemudian orang tua akan selalu mengingat, ini orang tua saya dulu selalu dilarang kayak begini. Pasti ada kedekatan kemudian. Tapi kalau anak yang dibiarkan berkembang begitu saja tanpa aturan, cintanya kepada orang tuanya juga itu berkurang. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi semakin banyak aturan Tuhan kepada kita manusia, artinya Tuhan semakin cinta kepada kita. Nah, coba Anda lihat kemudian umat Islam. Bisa enggak mereka melakukan itu? Bisa kok buktinya. Kami ini belum tidur. Di sini di tempatku sudah hampir jam 3. Paling duduk, tidur sebentar. Habis itu dalam keadaan dingin seperti ini, wudhu, air gunung begitu dingin, kayak es. Kami wudhu, sujud, habis itu berdoa, meminta kepada Allah. Belum nyenyak tidurnya, harus bangun lagi, sholat duha. Habis itu sholat zuhur. Habis itu habis asar, habis itu maghrib, isya, begitu seterusnya. Sekarang gini Bung, hari ini, pagi ini, subuh ini adalah hari Selasa. Anda melewati hari Selasa, Bang Zuma melewati hari Selasa. Bedanya, sama-sama 24 jam kita lewati, tapi waktu yang saya lewati itu bermanfaat, berfaedah. Sementara Anda melewati 24 jam kosong melompong. Saya melewati hari Selasa 24 jam dengan ibadah kepada Tuhan pencipta langit ini. Anda pun melewati hari yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama. Tapi Anda melewatinya tanpa ibadah. Sementara Anda dan saya digiring kepada kematian. Kira-kira setelah mati, bangkit dari kematian, yang bermanfaat hidupnya di dunia siapa? Ya tentu Bang Zuma. Bukan sombong, maksudnya dalam skala ibadah, saya lebih tunduk kepada Tuhan pencipta kita daripada saudara. Kira-kira Tuhan memberikan yang terbaik kepada yang mana?
Yang taat kepada perintah atau yang ogah-ogahan, malah tidak menyembah, malah menyembah yang lain. Berarti waktu saya lewati dengan sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Anda melewatkan waktu seperti, mohon maaf, seperti seekor kucing. Hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, mati. Kalau saya, makan, ibadah, tidur, makan, ibadah, tidur, makan, ibadah, tidur, mati, surga. Ibarat ya, silakan. Oke. Cukup saya Bang, cukup. Iya. Jadi kita itu ibarat di sebuah perusahaan. Ada karyawan yang malas, ada yang karyawan yang rajin. Ya kan? Orang munafik bermanis-manis di hadapan majikan, pimpinan. Tapi di belakang tidur, malas, tidak bekerja. Itu munafik. Bagi Tuhan itu semuanya dilihat. Nah, kita yang bekerja keras pasti menghasilkan penghasilan yang banyak dibandingkan yang malas-malasan. Seperti itulah adanya kehidupan di atas muka bumi ini. Kita diciptakan untuk ibadah, untuk tunduk, bukan untuk berleha-leha di dunia. Dunia ini seibarat pantai. Kita datang naik kapal, tak dari alam ruh kita naik kapal laut. Di kapal laut ini, alastu birabbikum, kata Allah. Wahai kalian, apakah kalian percaya aku ini Tuhanmu? Kalau bala syahidana. Oke, saya turunkan ke pantai ini. Silakan Anda turun dari kapal semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu semua turun. Ingat, di pantai ini penunggunya. Ada yang disebut iblis. Dia iblis ini, penghuni pantai ini, ketika kaki Anda sudah berpijak ke pasir pantai, iblisnya akan membuat Anda lupa kapal dan Anda lupa kemana kapal Anda akan berangkat. Jadi anak manusia, Adam keluar dari rahim ibu, masuk ke bumi. Seketika dia melupakan kedatangannya, dia disibukkan dengan kehidupan duniawi. Hari demi hari, sibuk berpesta, ke mall, ke diskotik, minuman haram, main perempuan dan bla 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 bla. Dihidupkan kemudian hidupnya dengan kehidupan kesibukan maksiat. Tak ada pernah mengingat. Tiba masa bunyi sumpritan dari kapal. Itu bunyi kapalnya. Kalau yang dipanggil itu orang Jawa. Kalau orang Bugis yang dipanggil beda bunyi sumpritannya. Ketukan-ketukan maut datang. Dikasih ke pantai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Balik dia masuk ke kapal kembali. Tek. Lu ngapain aja di pantai? Kau ngapain selama 70 tahun? Lama bener kamu ya? Iya paman. Nah terus tadi sebelum kamu turun, kan ada peringatan tuh. Kamu turun cari bekal sebanyak-banyaknya. Untuk persiapan kita menuju perjalanan yang lebih jauh. Jadi kamu diturunkan di pantai untuk mencari bekal. Apa yang kau ambil di bumi? Mana bekalmu? Loh, kok tai ayam yang kau bawa? Tai sapi? Kok cuman tai kotoran yang kalian bawa hanya dosa-dosanya? Mau ngapain ini dosa? Gak bisa dipapain. Ya udahlah Pak, saya lupa kalau ternyata tujuan saya diturunkan ke pantai untuk cari bekal. Lupa saya. Udah selesai, waktu udah selesai. Naik. Andai saja orang mati kita kayak Bu Uti, jasadnya dan rohnya bisa bersatu kembali, maka dia akan keluar dari kubur dan teriak, wahai penyembah-penyembah manusia, berhentilah, cukuplah aku merasakan ini sangat tersiksa saya di sini. Tapi karena ruhnya berpisah dengan jasad, jiwa dan juga tubuhnya kembali menjadi tanah, ruhnya kembali kepada pencipta, sampai dia tidak bisa kembali ke dunia menyatakan, apa yang disampaikan para apologet Islam itu benar loh. Gak bisa lagi dia kembali.
Begitu juga umat Islam yang meninggal. Begitu indahnya hidup di dalam sana. Dia tidak bisa kembali ke dunia. Wahai anak-anakku, ayo ibadah yang kuat. Ini aja Bapak ibadahnya hanya pas-pasan, tapi alhamdulillah. Ayo nak, mumpung kalian masih di pantai ini, mumpung. Tapi itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena kita sudah beda alam. Jasad orang tua kita menjadi tanah, ruhnya kembali kepada Allah. Nanti di hari di mana kita akan dibangkitkan, ruh dikembalikan, jasad diutuhkan, disatukan kembali, bangkit dari kuburan. Barulah kita akan dihisab satu-satu. Nah, begitu macam Bang Handi yang banyak amalan, banyak bekal, dipanggil penjemput Bang Handi datang ke rumahnya. Assalamualaikum, wahai ahli ibadah. Waalaikumsalam. Pura ni suruh ka boleh jemput ke. Tiba ni waktunya kembali maki ke kapal. Mana kerja? Belum bisa kah ditunda sedikit? Masih belum habis rokok satu batang. Anda ada cerita, pokoknya ketukan udah bunyi. Balik, siap komandan. Pak. Kembali Bang Handi. Para malaikat mengatakan, wow, keren kali. Memang orang ini ahli ibadah. Banyak sedekah, banyak infak, banyak menolong orang, banyak mengajari orang. Murid-muridnya banyak di mana-mana. Naiklah kau di kapal dengan bahagia. Subhanallah. Bang Handi dulu di kapal ongkang-ongkang kaki, bro. Hah, kita mau kemana ini, bos? Oh, itu tempatnya Bang Handi, pulaunya sana tuh, Firdaus yang dijanjikan oleh Allah kepada antum. Wah, hebat kali. Tapi yang tersiksa kayak Pak Bom, Ibu Uti, bla 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 dan semuanya, Dosma, tersiksa dia. Karena masuk kembali ke kapal yang dia hayalkan, Tuhan kami ke surga. Iya, ke surga kau. Kau kemana? Ya ke tanah, ditumbuk masuk ke dalam 2 meter, digali 1 kali 2 meter, habis itu ditimbun. Mampus. Mana babi yang kau sudah makan? Mana anjing yang sering kau makan? Mana ular, monyet, kelelawar yang sering kalian makan? Mana biawak, pararang, padale, keblama? Mana? Ada datang bantu? Nggak ada. Malah datang mencabik-cabik kalian. Bang Juma, boleh bertanya nggak Bang Juma? Iya, boleh, silakan. Nih, aku memang kurang ilmu. Nah, saya memang agama Kristen. Silakan, Bang. Nah, aku cuma mau bertanya, mohon maaf nih, kalau Nabi Muhammad itu bisa dilihat manusia nggak? Ya iyalah, dia hidup 63 tahun, Bang. Dilihat manusia lah dia. Berarti kalau Nabi itu memang asli manusia ya? Iya. Asli manusia karena memang manusia. Dia manusia pilihan. Mereka manusia-manusia pilihan untuk mengajar umat. Karena kalau tidak, setan sudah menunggu lebih dulu di bumi. Kalau tidak ada para nabi dan rasul yang menuntun kita, bahaya. Makanya yang harus dipertanyakan di sini, Bang, ajaran nyembah Yesus, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, makan semua binatang-binatang yang menjijikkan, itu ajaran dari mana? Kayaknya itu nggak rasional kalau itu dari Tuhan deh. Kenapa? Karena Tuhan itu suka yang bersih-bersih. Dan Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita ini sebagai ujian. Kita diuji, dikasih perlihatkan kita wanita, bukan kita punya, bukan istri kita, jangan kita sentuh. Iya, Dikasih, iya benar. Di kitab kita juga memang benar. Kita memang disuruh disunat, tidak bisa memakan babi. Cuman kan itu di perjanjian lama, Bang. Untuk di perjanjian baru memang ada pembaruan. Masalahnya manusia tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan Tuhan itu. maksudnya pembaharuan gimana ini? Setahu saya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan dan bukan ajaran Nabi. Kalau perjanjian lama ya yang Anda maksud itu memang ajaran nabi-nabi.
Tapi kalau perjanjian baru mana ada nabi? Lukas bukan nabi, Paulus bukan nabi, Matius, Yohanes bukan nabi, Petrus, Yakobus bukan nabi. Jadi mereka ini siapa? Kok bisa merubah firman Tuhan? Memberikan konsep kepada manusia, konsep seperti itu. Coba lihat, Nabi Adam nyembah kepada esensi yang tak terlihat. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo. Mereka semua punya aturan main dalam kehidupan keberagamaan. Ibadah, sujud, menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tak terlihat seperti makhluk. Tapi giliran Lukas, Markus, Matius, Paulus, ajarannya kok aneh, beda gitu loh. Bahkan ajaran yang Anda anut ini beda dengan ajaran Yesus. Yesus bukan Kristen. Iya, pas benar, itu benar. Itu bukan saya sangkal. Cuman untuk beberapa, kita kan di Kristen kan, kalau kita di HKBP nih, di HKBP itu kita itu masih mengikuti perjanjian lama, Bang. Cuman di perjanjian lama kita itu tidak kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, makanya kita berdosa. Untuk perjanjian baru itu mungkin itu ajaran yang di apa namanya, kan ada GBI, ada Pentakosta, itu yang dianut orang itu, Bang. Kalau kita mah beda Pak pemahaman sama orang itu juga. Tapi kita sesama-sama Kristen juga. Ya intinya sekte apapun di Kristen ini bukan ajaran Yesus. HKBP, HKBP, GBI, PGRI. Kalau kita memang ada perintah Tuhan, itu ada 10 perintah Tuhan yang dilarang, cuman manusia tidak sanggup di dalam perintah itu. Apa yang susah dari ke-10 perintah itu, Bang? Jangan ada ilah lain. Sebenarnya Ya kalau kan? diyakinin emang tidak susah, cuman Nggak ada yang namanya duniawi, Bang. Lebih susah sebenarnya ajaran Kristen itu daripada ajaran Taurat. Lebih susah ajaran Matius. Janganlah engkau meminta apa yang diambil oleh saudaramu. Berikanlah apapun yang diminta. Itu. Dan jangan kau minta kembali. Juallah barang-barangmu dan berikanlah kepada yang lain. Itu lebih sulit itu. Iya, emang iya benar, itu betul. Nah, sedangkan ajaran Taurat, jangan menyembah selain aku, hormati kedua orang tuamu, pelihara sahabat, jangan bersinah. Nggak ada yang sulit. Justru lebih sulit agama Kristen. Apabila kamu ditampar, Kita juga sama, Bang, itu, Bang. apabila ditampar pipi Jangan kirimu, mencuri. nah itu nggak susah, jangan mencuri, gampangnya, jangan mencuri. Berarti kita disuruh bekerja. Iya, makanya Jangan bersinah, berarti kita disuruh nikah. Jangan bersaksi dusta, berarti kita disuruh jujur. Iya, benar. Nah, tak ada yang sulit. Yang sulit itu perjanjian baru. Kasihilah musuhmu. Gimana musuhmu dikasihi, Bang? Justru karena itu, Bang, kalau di Lebih sulit. ada pembaharuan Injil itu. Nah, yang saya maksud di sini tadi memang saya kan baru datang ke room ini. Seperti abang siapa tadi? Si yang udah turun. Si Barakokok. Nah, sebenarnya dia sama-sama memahami juga sih kita. Kalau kita juga cuma sekedar memahami dan yang kita percaya itu. Nah, kalau dibilang tadi kayak gitu, dia memanusiakan, kayak seperti yang dipertanyakan abang. Abang siapa tadi? Yang Si Barakokok. apa siapa ya? Si Paloko. Bang Andi. Nah, saya simak tadi itu yang berseru-seru di gunung. Yang namanya Tuhan Yesus bilang, Tuhan, kenapa kamu meninggalkan aku? Sebenarnya roh dia itu sendiri yang ngomong biar orang-orang percaya bahwa memang Yesus itu ada. Kenapa dia menjelma jadi manusia?
dulu manusia tidak ada yang percaya bahwa ada Tuhan. Semulanya kan emang roh berkata, aku adalah Tuhan. Siapa yang percaya kalau nggak ada yang dilihat? Nah, dia menjelma jadi manusia. Baru Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Nah, banyak juga yang pengikut, banyak juga yang menyangkal. Gitu, Bang. Cuman kita juga memang pasti beda pemahaman. Jadi maksud saudara, kalau Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu ada, cuman manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Loh, kami percaya Tuhan itu ada. Padahal kami nggak pernah melihat Tuhan itu. Dikarenakan Nabi Muhammad itu kelihatan jelas. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Maksud saya gini, kalau Tuhan itu tidak kelihatan, apakah Tuhan itu nggak ada? Justru karena di situ, Bang. Kenapa dia? Karena orang-orang nggak ada Tuhan. Manusia berkata dulu tidak ada Tuhan. Masalahnya apa? Tidak ada yang dilihat. Lah, Cuma suara. Benarkah manusia itu ketika dia berkata Tuhan itu nggak ada karena nggak dilihat? Atau Tuhan itu ada meskipun tak dilihat? Mana yang betul? Mana yang betul, Bang? Ulangi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Jadi gini, Tuhan itu ada karena dilihat, atau Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat? Tuhan itu ada Karena dilihat. Tapi manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, Masalahnya apa? kepercayaan manusia yang mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tak terlihat, apakah itu betul? Justru karena di situ, Bang. Apakah Manusia kepercayaan belum itu percaya betul? Kalau tidak ditunjukkan langsung, Bang. Jadi kalau misalnya nih, Abang percaya Tuhan itu ada karena dia pernah datang jadi manusia. Kalau Tuhan itu tidak datang sebagai manusia, Abang nggak percaya Tuhan itu ada. Kalau saya kan hidup di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau tidak datang Tuhan Anda jadi manusia, Abang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kalau orang tua saya mengajarkan saya bahwa Tuhan itu ada walaupun saya tidak melihat. Nah, itu yang betul. Tuhan itu tidak dilihat, tapi Tuhan itu ada. Sedangkan di Kristen, Tuhan itu ada dikarenakan dia datang jadi manusia. Bagi itu justru karena di situ, Bang. Bagi orang yang tidak percaya, makanya dia menunjukkan wujudnya sebagai manusia. Biar yang tidak percaya ini biar percaya bahwa adanya Tuhan. Kalau kita memang percaya, walaupun dia tidak kelihatan, pasti kita percaya bahwa ada Tuhan. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang kan sebagai manusia? Kalau bagi yang percaya. Nah, bagi yang tidak percaya harus datang gitu. Nah, justru Tuhan itu datang menjelma sebagai manusia, biar yang tidak percaya itu bahwa memang ada Tuhan. Oh gitu. Di situ juga udah ditunjukkan sebagai manusia, tapi masih banyak juga bahwa manusia tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Jadi manusia yang tidak percaya Tuhan itu ada, Tuhan kemudian datang supaya dipercaya sama orang ini. Ya, sama orang yang tidak percaya tersebut. Jadi menurut saudara, Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Maksudnya berubah? Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, tidak bisa berubah menjadi enggak Tuhan, tetap Tuhan. Nah, Yesus ketika dia datang ke bumi dia manusia. Dia menjelma sebagai manusia biar orang-orang dia menjelma menjadi bukan Tuhan. Dia sebagai Tuhan, Bang.
Bagaimana bisa sebagai Roh. Tuhan sedangkan dia datang sebagai manusia? Dia nggak datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Sedangkan Yesus manusia. Berarti dia datang menjadi bukan Tuhan. Kalau masalah Tuhan sama Yesus, Bang, itu cuma di beda kalimat, Bang. Faktanya bukan cuma kalimat. Yesus benar-benar manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Ya bukan Tuhan. Sekarang begini. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada. Ya toh? Dan tidak serupa dengan manusia. Benar kan? Ya. Nah, berarti Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba di abad pertama, ada Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Berarti Tuhan datang sebagai bukan Tuhan. Yaitu datang sebagai manusia. Ya, benar. Nah, berarti Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan. Bukan berhenti, Bang. Loh, dia jadi manusia. Jadi dia itu roh di dalam tubuh manusia. Nah, Sama seperti kita, roh di dalam tubuh kita. iya, benar. Seperti Kita kayak juga gitu, Tuhan. Bang. Contohnya, kalau saya tidak kelihatan, apakah orang percaya bahwa saya ada yang namanya parpor? Kalau Anda tidak kelihatan, apakah ada orang yang percaya bahwa Anda adalah parpor? Iya. Tidak perlu, karena Anda kan manusia. Untuk apa kita percaya manusia yang tidak ada? Iya, justru karena di situ, Bang, perdebatan ini. Kalau masalah untuk agama ini memang beda, Bang. Kalau parpor tidak nongol jadi manusia, ya kita nggak percaya parpor itu ada. Iya, benar. Jadi sebenarnya intinya cuma di sini aja, Bang. Tidak pernah sejarah sama agama itu satu jalan. Kalau ajaran kami sama ajaran Yesus sama. Ajaran Kristen ini yang berbeda dengan ajaran Yesus. Kalau kami dengan Yesus sama kami. Ajaran kami. Sebenarnya kalau saya simak-simak tadi dakwaan Bang Juma, emang persamaan dakwah. Ya, dakwah, maaf salah. Kalau dakwaan itu di hakim. Ya, Nah, yang saya simak-simak tadi itu bahwa ada perbedaan, ada persamaan, banyak juga. Cuman kita yang kurang paham ini tidak bisa menerangkan bagaimana jelasnya di zaman dulu. Kita cuma mengikuti ajaran yang sekarang. Saya sebagai manusia awam, Bang, cuman kepercayaan dalam diri kita kan harus ada. Kalau dibilang si abang yang turun tadi, kenapa harus ada 5 waktu, sholat 5 waktu? Ya udah namanya ajaran, udah nama kewajiban. Kita kenapa sekali seminggu sekali ke gereja? Nah, sebenarnya tidak harus diwajibkan ke gereja. Masalahnya, kalau iman itu tidak harus ke gereja. Di rumah juga bisa berdoa. Diimanin kita sendiri. Kalau Yesus pernah ke gereja nggak Yesus? Kalau untuk masalah saya lihat langsung, saya tidak tahu, Bang. Cuman kalau yang saya imanin, yang saya lihat dari contohnya, ya gimana ya, saya bilang sekarang. Ya Kak, udah namanya kita zaman sekarang, Bang, nonton-nonton begitu aja. Emang di waktu itu dia ke gereja itu untuk mengusir-ngusir orang yang gimana ya? Yesus tidak pernah ke gereja, Bang. Yesus ke sinagoge, bait suci, bait Allah itu kan dibikin jadi pasar. Bukan gereja itu. Jadi dia mengusir di sana bahwa itu adalah bait Allah kan. Ya. Kalau saya, Bang, gimana ya, saya bilang
Saya mah terkecuali saya udah hidup di zaman Nabi masih bisa menerangkan. Kalau kita mah cuma ngikutin ajaran yang sekarang aja, Bang. Ajaran gereja. Bukan ajaran gereja. Lalu? Ya ajaran Injil lah, Bang. Yang kita percaya. Iya, betul. Kalau untuk masalah-masalah perdebatan begini mah, kita tidak harus menyalahkan, menyudutkan agama seseorang, tidak. Iya, oke. Saya cuma mau tanya kejujuran saudara. Kalau Anda melihat kami Islam dan melihat saudara sebagai Kristen, lalu mendudukkan Yesus, kira-kira yang mirip ajaran Yesus Kristen atau Islam, Bang? Mendudukkan. Iya. Netral ini, netral. Maksudnya Anda lihat Yesus, Anda lihat Islam, Anda lihat Kristen. Kira-kira yang mirip dengan ajaran Yesus itu Islam atau Kristen? Kalau untuk ajarannya, ya contohnya gimana ya saya bilang ya, Bang. Menurut ajaran Islam juga kan contohnya tidak mungkin agama mengajarkan yang tidak benar. Bukan. Maksudku seandainya Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, di tengah-tengah kita, Yesus kemudian mempraktekkan keagamaannya, ajarannya, ketika dia hidup di dunia selama 33 tahun. Kalau kita lihat Yesus, dia itu lebih mirip ke Islam atau lebih mirip ke Kristen? Kalau untuk itu saya kurang paham, Bang. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus syahadat. Di kita juga di Kristen seharusnya wajib sunat, ada puasa. Tapi di Galatia 5 nomor 2 tidak boleh sunat. Itu kan udah pembaruan perjanjian baru, Bang. Nah itu makanya aku bilang, kalau kita melihat Yesus, misalnya Yesus datang nih di bumi, mempraktekkan segala apa yang dicontohkan di tengah-tengah Bani Israel kala itu, maka kita melihat Yesus ini sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang Islam. Pertama, dari kecil dia disunat. Umat Islam dari kecil disunat. Kemudian Yesus ibadah, mengangkat kedua tangan, menengadah ke langit. Kemudian sujud. Lalu puasa. Nah, iya benar. Kalau untuk masuk ke bait itu, rumah kalau bait Allah, dia kemudian mandi, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Ya, kalau untuk yang dipertanyakan Abang tadi, emang Yesus itu mengarah ke Islam kalau kelihatan. Cuma kalau kita sebagai Kristen, kita tetap percaya apa yang diajarkan Tuhan ke kita. Kita tidak menyangkal bahwa Yesus itu sujud, disunat dan tidak memakan babi. Lalu yang mirip dengan Yesus di Kristen apa? Yesus nggak pernah nyanyi. Apalagi disco. Nah, itu dia, Bang. Di gereja kayak diskotik. Ada gereja yang kayak diskotik. Kalau itu mohon maaf ya. Itu apa itu? Mohon maaf, Bang. Nah, maaf ya, yang ada di room ini, kalau yang ada di room atau yang nonton, kalau untuk itu, contohnya saya pribadi sebagai Kristen di HKBP, saya memang tidak tidak suka tidak mau ajaran dari mana orang ini ambil, kayak Pentakosta, GBI. Masalahnya orang ini memang udah pakai sound yang keren-keren sekarang. Dan gereja itu pakai
Kalau kita di HKBP bang, kalau kita di HKBP, emang kita bernyanyi lagu-lagu pujian, tapi cuma organ tunggal. Itu juga tidak pernah seruling atau gitar? Apa bang? Elektron. Kita cuma organ tunggal bang. Apa ya? HKBP. Piano. Piano. Oh, Siapa nama pelayarnya? Keyboard. 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 Pelayarnya biasanya Ban Jibril itu pelayar. Gitu bang. Cuma kita kurangnya tidak memahami, menjabarkan yang gimana bisa pengertian abang lah gitu. Abang di mana ini? Di Medan? Di Tangerang. Oh, Kalimantan Utara. Bagus Tangerang. Abang. Bukan Kalimantan bang, Tangerang. Oh, Tangerang itu di mana? Jawa Barat bang. Oh, Jawa Barat. Kirain dekat Jakarta, Bang. Satu pulau bang. Salah ini. Tangerang bukan Jawa Barat, Tangerang Banten. Nah, Kan masih Jawa dekat kan. Soekarno-Hatta kalau Tangerang itu. Alamak. Benar nggak? Sekarang Pulau Jawa apa aja isinya bang? Ada kelapa parut, gula merah, kemudian pisang, Ada kuaci. dibungkus dengan Jadi daun Tangerang pisang. itu di Jawa, letaknya di Jawa Barat bang. Cuman sekarang jadi Banten. Banten. Jadi Banten. sekarang kan nggak kayak dulu. Sukabumi dekat situ ya, Banten, Sukabumi, Tangerang, dekat-dekat itu ya, Cibubur, Cimahi. Iya. Enggak bang. Kalau dari sini bisa dibilang dekat bang. Dari sini dekat dengan Dengan yang abang bilang tadi. Cimahi. Cianjur, Cianjur mah enggak. Ciancol. Cikunir bang, Cikunir. Mohon maaf nih bang, bukannya ini ya. Iya. Saudaraku banyak yang mualaf bang. Alhamdulillah, berarti abang juga bertanda-tanda ikut itu. Tapi kita, walaupun dia mualaf, bukan berarti kita harus agama yang benar, agamaku yang benar, enggak bang. Ini si paspor ini emang goblok ini. Dibilangi goblok, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa bang goblok? Kok emosi? Tangerang aja kau nggak tahu kau di mana, goblok. Kok di Astaga. Tangerang nggak tahu di mana? Kan Jawa Barat. Kok emosi? Tuh kau satu iman kau itu sih terus sama paspor. Kenapa kok kasih begitu? Satu iman Tangerang kau itu. Jawa Itu bagian pun kalau barat. betul Bang. satu iman. Takutnya teman kalian lagi nih. Ya. Itu sebuah ini Bang Zuma, itu sebuah pujian. Jadi kalau santun itu orang pikirnya muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah yang salah bang ini. Kalau menurut Bu, Tangerang itu apa bang? Suka nyamar-nyamar. Enggak dong. Raja Ya kalau yang Sitorus. begini udah pasti nyawar, udah pasti kelompok kalian ini kan. Aku Aku bilang yang suka nyamar itu Paulus. Udahlah. Apalagi kalau muslim di Indonesia itu ya harus gini caranya untuk memperkayakan diri ya kan. Biar Enggak bang. viral. Gini loh. Jadi Karena kita yang- karena kalau muslim di Indonesia kan kalau nggak menjelek-jelekan agama orang nggak bakalan dipuji-puji. Benar, gas terus Bang Sitorus, gas terus tuh Bang Paspor tuh, biar mualaf dia. mau gimana sih bang? Saya nggak bakalan mualaf bang. Dari nenek moyang saya aja aku dari Islam bang. Ini Raya Sitorus Ini, kayaknya habis 4 botol dia baru naik marah-marah. Bapakku lebih pintar Bapakku lebih pintar kayaknya membaca Al-Quran ketimbang Bang Juma. Masya Allah. Ini si Raja Singa juga bisa baca Quran? Raja singa. Sudah gitu kelamin. Oh, sorry. Raja siapa? Raja siapa ini? Raja Ini Singa. Juma- Oh, Raja Juma. Sitorus. Gini bang, Sorry. agamamu
Jumbal. Agamamu, agamaku ya agamaku gitu loh. Aku bukan Islam, aku Kristen bang. Jumbo. Tapi ini si Raja Singa bilangnya Islam. Gimana dong? Jumbo. Saya hidup di perantauan ini. Teman saya Islam semua bang, banyak Islam teman saya. Merantau di mana, Bang? Tetangga ini Islam semua bang. Baik-baik enggak Tapi kita dia? saling menghargai. Jumbo. Tetanganya yang Islam itu baik-baik kan, Bang? Paspor. Baik-baik bang. Mana Nggak ada baik yang sama si namanya- Raja Singa, naik-naik langsung bilangnya orang. Nggak ada yang namanya dibilang, nggak pernah dibilang dasar Kristen, nggak pernah dia ngomongnya kayak gitu. Itu, Raja Singa. Raja Singa kena kau kan? Saudara Jumbo. Jumbo. paspor bilang parpor di Dengar tengah-tengah dulu, dia dengar dulu. umat Islam dia tinggal. Kau datang-datang. Betul-betul kau kayak Enggak. Raja Singa, benar kau Raja Hutan. Status semua apa ini sebenarnya ini? Ustadz atau apa? Gimana? Saya penginjil, Bang. Penginjil. Ya, Maksudnya? pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik. Emang kalau menjelek-jelekan agama orang kabar baik itu? Ada ku jelekkan agamamu. Memang sudah kayak gitu agamamu. Apa yang Termasuk ku jelekkan? juga kok, termasuk kau jelek-jelekan juga itu kawan. Maksudnya yang mana aku jelekkan? Yesus kau bilang sunat. Lukas 22, Kau bilang gereja- Lukas kau 2, bilang gereja kayak 21, diskotik. 22. Yesus Diajaran sunat kita memang. nggak ada di kita nggak ada diajarkan untuk sunat nggak kayak di agamamu biar tahu kau. Yesus sunat loh. Mana ada, kau jangan ngarang-ngarang kau. Baca Lukas 2. Bang Di Torus, situ tertulis. emang sunat dia Bang Torus di perjanjian lama, Bang Torus. Ini si Raja Singa cuman emosi nggak ada ilmunya. Puasa. Kristen juga puasa bang, cuman nggak ada yang menjalankan bang, nggak ada yang sanggup. Ini si Taurus juga puasa. Bukan nggak sanggup, memang aturannya bukan seperti itu, nggak dipaksa seperti itu. Emang nggak dipaksa, Tapi Yesus 40 hari 40 malam. 40 malam bang. Itu kan cuma tugas pendeta itu kawan. Si Taurus ini mana bisa puasa nggak makan babi 1 hari, menggonggong dia. Ya iyalah, Enak orang itu, enak Bang. kok nggak di. Nah, itulah. Yesus sendiri nggak pernah Dari mana kau tahu? Kok jadi kau yang tahu? Astaga. Udah dari sono kau. Yesus kan mengajarkan Taurat. Taurat nggak boleh makan babi, bro. Orang nggak boleh makan itu kan makanan itu. Kalau nggak boleh ngapain diciptakan? Ya bantahlah Tuhannya Yesus. Bantahlah Tuhan Karena Yesus mengatakan, loh, Tuhannya Kalau Yesus mengatakan, Tuhannya Kalau di- Yesus mengatakan jangan kau makan babi. Nggak ada dikatakan Imamat kayak 11, gitu. Imamat Justru 11 nomor 7. Justru di kita itu diajarkan nggak boleh mengharam-haramkan makanan. Biar tahu kau, yang haram itu Lah, apa yang tapi keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk ke Tuhannya dalam Yesus mulutmu. mengatakan jangan kau makan babi. Nggak ada. Juma, kau dengar ya? Beda bang di perjanjian lama sama perjanjian baru bang. Yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu. Contohnya Yesaya kau kena- ngomong kotor itu baru namanya haram. Tapi kalau apa Apalagi yang yang masuk ke dalam kotor? mulutmu, batu pun kau makan nggak bakalan haram itu. Sinyalnya Guru Ndak, sinyalnya. Ya itu. Terus kenapa di dalam Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi kalau gitu? Iya elah. Itu ngarang kau di situ. Di dalam kitabmu ada itu loh. Kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar dan menghanguskan semua pemakan babi. Mana ada, enggak, Tuhan kita nggak pernah mengajarkan mengharam-haramkan makanan, biar tahu kau. Lah itu Yesaya 66 nomor 17. Sebab Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ngarang kau itu, ngarang. Nggak takut rupanya kau dibakar sama Tuhan. Apa yang kau takutin? Hah? Lah itu dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan babi.
Nggak ada itu, ngarang kau itu. Loh, saudara Parpor ada nggak? Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Di perjanjian lama, Bang. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ini Raja Singam yang betul-betul ya. Semuanya mau dimakan, padahal ada larangannya. Tuhan mengancam untuk membakarnya dengan api. Kalau untuk perjanjian baru, tidak ada larangan untuk memakan makanan, Bang. Hah? Kalau di perjanjian baru. Tapi Yesus mengatakan haram makan babi. Perjanjian lama, Bang. Perjanjian baru. Matius 5 nomor 19 itu apa? Barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati neraka. Raja Sitorus ini nanti pasti neraka, nggak mungkin tidak kalau dia tidak bertobat. Bertobat gimana maksudmu? Ya, tinggalkan agamamu yang sekarang. Enggak. Kalau Ngapain aku udah bagus-bagus jadi Kenapa Kristen, menangis? gak ada orang goblok seperti kau. Ngapain aku harus ikut agama? Bentar jadi ikut malu. Jangan ikut agamaku. Saya nggak suruh kau ikut agamaku. Mana lah mungkin. Dengar dulu. Nanti kalau jadi muslim aku kan ada yang seperti Abdul Somad, ujung-ujungnya nikah sama ABG ya kan. Coba Di dalam kau di dalam perhatikan. agamamu, di Dengar dalam dulu, dengar agamamu dulu. memang dilarang menikah sama ABG. Hah? Dilarang. Ya dilarang lah itu, soalnya itu tujuannya udah pasti mikirin nafsu bukan cinta. Mana dalilnya? Pakai logika aja, logika. Mana dalilnya? Ya gunakanlah logikamu, gunakanlah akal Gunakan sehatmu pula ya kan? logika. Giliran menikah pakai logika. Tuhan mati dibunuh Hansip Romawi nggak pakai logika. Loh, gimana? Jadi Mana batasan menikahi wanita di agamamu? Ada nggak? kok dengar dulu, kok pede kali kau tinggalin agamamu? Ya kan kamu mengatakan tadi. Dengar Kan dulu, kamu dengar yang dulu. mengatakan itu. Bagaimana Bos. caranya bertobat? Ya tinggalkan agamamu. Agamamu itu ajaran siapa rupanya? Agamamu. Jadi maksudmu, Bang, gue kalau tinggalkan bertobat. agamamu jadi pengikut kayak kau, orang kayak kau, terus pengikut Abdul Somad gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang Coba mendirikan kau- agama Kristen itu siapa rupanya? Yang mendirikan. Nah. Emang kalau soal agama aku kurang paham aku, Jis. Geduplak. Intinya hatimu aja kau pergunakan, kawan. Kok hati pula? Yesus tidak mengatakan hati. Nggak ada gunanya kau pengaruh agama kalau jiwamu jelek seperti ini. Loh kok jelek pula yang kau naik-naik ke sini ngatain orang goblok? Lah, iyalah supaya mikir kau. Masa susah. Apa? Kau Kau yang pengaruh harus agama mikir. tapi jiwamu, hatimu iblis. Loh kok pula saya iblis? Yang iblis itu yang dilarang Tuhan dimakan. Itu yang iblis. Coba Adam diusir dari surga. Kenapa? Karena sesuatu yang diharam dimakan. Lah kamu bagaimana mau ke surga? Yang dilarang Tuhan kok makan. Bahkan Emang udah sudah pernah kau dari dikatakan surga? Emang udah pernah kau dari surga? Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang menghanguskan, membakar semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus. Tapi kamu nggak mau tahu kan? Padahal tertulis di dalam kitab. Tapi kamu nggak mau tahu. Iyalah, Ayo. ngapain aku mau tahu, soalnya pergunakan aja hatimu yang hidup ini. Loh kalau berbeda dengan kitabmu kayak mana ceritanya? Percuma kau kalau beragama, kau kalau hatimu busuk. Yalah busuk lah itu hatimu. Karena Tuhan yang memerintahkan jangan makan babi, kau makan, hatimu busuk. Nggak ada, Apa? nggak Tuhan ada mengatakan- sejarahnya. Makanan kok diharam-haramkan? Kalau haram nggak Ya makanan sudah, diciptakan itu, saking kawan. busuknya hatimu, firman Tuhan pun kau larang, kau langgar. Saking busuknya hatimu. Lah Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Imamat 11 nomor 7. Saking busuknya hatimu kau mengatakan apa? Tak ada lah gunanya itu larangan-larangan makan babi. Semuanya bisa dimakan. Lah itu kau
melawan Tuhan. Hatimu nggak busuk itu.